Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumre Anwar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidrap dari UPT SMA Negeri 2 Sidrap. Di sini saya bertindak sebagai coach dan Saya Muhammad Maris Mubar dari UPT SLB Negeri 1 Sidrap. bertindak Bertindak sebagai sebagai supervisor. Dimulai Bu? Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam, Pak Maris. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Maris dan bahagia tentunya ya, semangat. Luar biasa Bu. Sudah siap untuk menerapkan coaching Bu? Insya Allah siap Pak. Baik Ibu. Sebelum kita coaching, mungkin ada beberapa tahap yang akan kita lalui ya. Tahap pertama itu tahap pra-supervisi. Iya Pak. Dalam tahap supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan mohon kesediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan Bu. Siap Pak, siap. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama ya Bu. Kira-kira Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam coaching nanti ini Bu? Terima kasih sebelumnya Pak Maris ya. Saya ingin itu Pak Maris bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Baik, berarti Ibu ingin bagaimana cara Ibu untuk mendengar coaching dan menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Bu, kurang lebih seperti itu. Iya Pak, saya berharap Pak Maris ini dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna tersebut. Baik Bu, insya Allah. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Maksudnya itu dalam coaching nanti seperti hal-hal apa yang Ibu ingin saya perhatikan seperti itu Bu? Saya berharap Pak Maris nanti bisa memperhatikan cara-cara saya. Seperti yang saya sebutkan tadi Pak, baik dari cara saya mendengarkan aktif dan baik cara saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bermakna itu Pak. Baik, siap Ibu. Terus yang ketiga Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini dalam coaching nanti? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap observasi ini itu bisa memberikan umpan balik atau feedback tentunya ya Pak, yang sifatnya membangun untuk membantu pengembangan kompetensi dari saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna Pak. Luar biasa. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa berjalan dengan baik pada saat coaching nanti. Lalu apa yang Ibu ingin terapkan bisa berjalan dengan baik. Amin amin. Terima kasih Pak masukannya. Iya, Bu. Semoga saya bisa menerapkan semuanya ya Pak. Berarti Bu, kita beralih ke tahap kedua yaitu tahap coaching. Iya Pak. Iya. Betul Selamat sekali. Bu, semoga sukses, semoga lancar. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam. Pak Yusuf apa kabar? Alhamdulillah sehat. Namun masih ada yang mengganjal di pikiran saya Bu. Memangnya ada masalah apa ya Pak Yusuf? Tapi kalau saya lihat belakangan ini Pak Yusuf memang sepertinya kurang semangat ya. Tidak seperti biasanya yang saya lihat Pak Yusuf. Itu dia Bu. Apa Ibu Ria punya waktu? Saya ingin bercerita Bu. Silakan Pak. Pak Yusuf bisa ceritakan. Memangnya Pak Yusuf ada masalah apa ya? Begini Bu, jadi
saya mau cerita permasalahan di sekolah saya yang saya hadapi. Jadi Pak, apa yang saya bisa bantu di sini Pak Yusuf? Begini Bu, saya bingung ini mulai dari mana saya cerita ya. Saya ya begitu saya bingung, makanya saya mau curhat sama Ibu supaya nanti mungkin ada solusi atau langkah-langkah apa yang nanti saya ambil. Begitu Bu. Iya Pak Yusuf. Pak Yusuf bisa ceritakan saja apa yang Pak Yusuf rasakan terkait permasalahan yang Pak Yusuf hadapi di sekolah. Begini Bu, saya punya suatu masalah terkait dengan murid masih banyak yang terlambat. Iya. Terlambat datang ke sekolah, terutama pada saat dia bertugas ya. Kan di situ kita sudah buat namanya roster dengan jadwal kebersihan. Nah, saya perhatikan siswa saya, makanya itu yang membuat saya cemas. Saya perhatikan siswa saya, dia terlambat datang ke sekolah. Jadi kalau kita mau mulai pelajaran, masih ada yang membersihkan. Jadi saya merasa gagal dalam hal melanjutkan kegiatan restitusi karena masih terlihat sekitar 40% siswa yang belum disiplin Bu, begitu. Oh gitu ya Pak. Iya Bu. Jadi ceritanya begini Pak Yusuf ya, dari yang saya tangkap dari cerita Pak Yusuf, permasalahan yang dihadapi di sekolahnya, Pak Yusuf ini prihatin kepada siswanya ya, atau muridnya, dikarenakan kedisiplinannya murid dari Pak Yusuf ini masih kurang. Terus dari sini apa sih yang Pak Yusuf inginkan dari pembicaraan kita hari ini Pak Yusuf? Begini Bu, saya khawatir siswa saya nantinya kurang disiplin, jadi dia tidak bisa mengubah kebiasaannya. Jadi kekhawatiran saya itu yang membuat saya agak kurang semangat, begitu Bu. Oh gitu ya Pak. Terus tujuan yang Pak Yusuf inginkan dari pembicaraan kita Pak Yusuf hari ini apa ya? Saya ingin membicarakan kendala saya dan menemukan solusi dari permasalahan saya tentang kedisiplinan murid saya di kelas dalam hal melaksanakan piket tepat waktu, supaya nantinya kalau sudah dia melakukan kegiatan itu, disiplin melakukan, maka proses pembelajaran itu akan berlangsung tepat waktu Bu, begitu. Oh gitu ya Pak. Nah sekarang Pak Yusuf, apa sih yang Pak Yusuf sudah lakukan atau berikan kepada murid Pak Yusuf yang sering terlambat itu? Ya begini Bu, saya sudah memanggil murid ya, mencoba melakukan segitiga restitusi. Namun setelah melakukan segitiga restitusi itu, awalnya memang anak itu rajin ya, murid itu rajin. Tapi setelah kalau diamati setelah berlangsung hanya 1 minggu ya Bu, 1 minggu dia kembali lagi kedisiplinnya kurang. Jadi hanya perkiraan setelah kami melakukan kegiatan restitusi tadi 1 minggu itu anak itu kembali ya kurang disiplin, begitu Bu. Setelah melakukan restitusi itu Pak, hal apa sih yang mendasari sehingga murid dari Pak Yusuf ini masih terlambat? Pastinya kan di proses segitiga restitusi itu Pak Yusuf bisa mendalami alasannya murid, kenapa dia bisa terlambat dan sebagainya. Begini Bu, siswa itu mempunyai banyak alasan ya. Kita tahu kan pelajaran saya di tingkat dasar ya, tingkat dasar namanya anak-anak ya. Tentunya kita juga mendengarkan ya alasannya. Salah satu contohnya siswa itu terkadang karena terlambat bangun. Iya, itu alasan. Itu alasannya. Itu alasan yang alasan dari dulu itu Bu. Dari nenek moyang ya Pak. Kalau murid ditanya pada saat terlambat, ini nak kenapa terlambat? Paling alasannya
terlambat bangun, terlambat diantar sama Iya, orang betul tua. sekali. Itu Iya. alasan Ji, itu Bu, alasan. Makanya eh, kami juga terima alasannya. Iya, Ya. betul sekali, Pak. Ceritanya di sini anak diberikan hak ya, Pak, berpendapat. Iya, betul sekali, Bu. Oh, gitu. Nah, sekarang kalau boleh tahu ini Pak Yusuf sudah berapa kali ya melakukan restitusi ini kepada murid-murid Pak Yusuf yang sering terlambat dan tidak melaksanakan piket tersebut? Oh ya, kalau sebenarnya melakukan restitusi itu saya baru melakukan 1 kali. Jadi makanya dalam proses pembelajaran saya juga sendiri, bagaimana saya menemukan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, setelah saya melakukan restitusi yang pertama, ternyata masih diulang ya, artinya hanya perubahan belum signifikan, Iya. masih dalam hal pembelajaran. Iya. Jadi dia dalam hal perantara interval 1 minggu dia kembali memulai lagi. Iya. Kedisiplinnya kurang. Begitu Bu. Jadi baru 1 kali saya lakukan. Oh gitu ya Pak. Nah Pak Yusuf, kira-kira status ideal dari level 1 sampai 10, kondisi murid dari Pak Yusuf ini kira-kira berada di level berapa ya Pak? Mungkin 5, 4, Ya. atau 6, 7, 8, 9, 10? Kalau saya kira Bu, artinya interval 1 sampai dengan 10 itu masih di standar 6 ya, level 6, karena masih sekitar 40 siswa yang kedisiplinannya kurang. Jadi perkiraan seperti itu menjadikan tolak ukur ya Bu ya, dari 40% itu, jadi saya ambil levelnya sampai level 6 Bu. Jadi masih di bawah standar. Begitu Bu. Oke, jadi ceritanya ini Pak Yusuf setelah diobservasi dari murid-murid itu, Pak Yusuf menganggap bahwa murid Pak Yusuf ini berada di level 6 gitu ya Pak? Betul. Oke Pak Yusuf, kira-kira kalau nanti ada perubahan, misalnya Pak Yusuf melakukan prakarsa perubahan berupa segitiga restitusi dan lain-lain, Pak Yusuf itu harapannya kepada muridnya itu berada di level berapa nantinya Pak Yusuf? Ya, jadi harapan saya kalau tadi dari level 6 itu ya cukup dululah di level 8 ya, karena ini kan dalam proses juga ya, siswa juga dalam proses saya juga dalam proses bagaimana saya memahami restitusi itu dan mengembangkan di sekolah, terutama di dalam hal tingkat kedisiplinan siswa saya sendiri. Begitu. Terus apa yang Pak Yusuf lakukan untuk sampai ke level 8 tersebut ini Pak Yusuf? Jadi yang pertama saya lakukan itu Bu, saya berkomunikasi dengan orang tuanya, baik dengan ketemu langsung atau dengan pada saat dia mengantar anaknya, jadi saya bisa langsung menyampaikan ke orang tuanya agar diantar lebih cepat. Jadi ya, kemudian yang kedua saya membuat membuat papan kehadiran, saya simpan di dinding, pas di dekat pintu. Jadi menempelkan siapa yang datang kehadiran pertama, dia menempelkan di kota pertama. Jadi anak-anak itu bisa menentukan, oh ternyata yang datang pertama misalnya si A, murid pertama ya. Jadi kita bisa melihat, oh yang terakhir dia datang itu misalnya si B. Jadi kita bisa menentukan. Jadi kelihatan siapa yang terakhir datang, berarti nama berada di kota itu urutan terakhir. Begitu. Jadi yang kami lakukan Bu. Wah, rencana yang bagus tuh Pak. Iya. Saya salut dengan idenya Pak Yusuf ini. Kapan Pak Yusuf mau melakukan ide ini Pak Yusuf? Ya, saya rasa secepatnya Bu ya. Saya rasa secepatnya saya lakukan agar kami bisa bekerjasama dengan orang tua murid. Oke Pak Yusuf,
Mari kita sama-sama menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid agar mereka bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini, Pak Yusuf ya. Karena kita tahu Pak Yusuf ya bahwa anak itu, pendidikan anak itu bukan cuma di sekolah. Betul sekali. Jadi bisa pendidikan pertama yang sebenar-benarnya adalah dari keluarga. Iya. Jadi butuh memang kerjasama antara orang tua murid dengan gurunya di sekolah. Jadi ketika ada jalin komunikasi dua arah antara guru dengan orang tua, saya yakin Pak Yusuf ya, pasti nanti ini jangankan di level 8 Pak Yusuf, Iya. mungkin nanti Mudah-mudahan, Bu. murid Pak Yusuf ini bisa sampai ke level 10. Iya, mudah-mudahan bisa sampai di level itu, Bu. Jadi itu tadi, Bu, setelah kami menjalin kerjasama dengan orang tua, jadi orang tua juga bisa membantu menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana saya berkomitmen melaksanakan rencana itu dengan dukung dari baik dalam lingkungan sekolah, mulai dari bapak pengawas, kepala sekolah. Dukungan itu sangat besar dari lingkungan sekolah. Itu, Bu. Bagus sekali Pak, saya mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Yusuf. Iya, terima kasih, Bu. Jadi terima kasih, Bu, atas waktu dan kita bisa sharing seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya dengan baik untuk meningkatkan pendidikan di sekolah kita, khususnya di sekolah kita sendiri, umumnya pada lingkungan pendidikan di Kabupaten Sidrap ini. Amin, amin, amin. Iya, Bu. Semoga apa yang saya sampaikan juga Pak Yusuf bisa bermanfaat dan membawa perubahan atas permasalahan yang Iya, ada, mudah-mudahan, Pak Bu. Yusuf. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, Iya. selamat ya Pak Yusuf. Iya, sukses selalu, Bu. Berjuang Pak Yusuf. Terima kasih, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah Ibu lakukan. Sangat luar biasa, Bu. Saya melihat Ibu tadi menerapkan coaching sama coach tadi. Baik, Bu. Selanjutnya kita beralih ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini pasca supervisi. Sama tadi, Bu. Dalam pasca supervisi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon sedianya kembali Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Iya Pak, siap. Baik, Bu, pertanyaan yang pertama, Bu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi pada saat coaching? Setelah saya menerapkan atau praktik coaching dengan coach saya tadi Pak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak. Iya, Bu. Selanjutnya, Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tentunya ini Pak, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bermakna Pak. Ya, luar biasa, Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya Pak, silahkan dengan senang hati. Baik, Bu. Setelah saya mengamati Ibu pada saat melakukan coaching, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Terutama Ibu telah menerapkan alur tirta ya, Bu, pada saat coaching, di mana Ibu mengajukan menanyakan tujuan dalam coaching tadi, terus rencana aksi, menanyakan identifikasi masalah, mendapatkan kesimpulan bahwa disiplin di sekolah yang kurang pada saat coach tadi bercerita, terus rencana aksi, menanyakan rencana aksi pada coach. Yang terakhir Ibu menanyakan tanggung jawab, telah menggali coach untuk menanyakan komitmen untuk meningkatkan disiplin sekolah yang tadi. Lalu Ibu selalu berusaha untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga coach tadi dapat mengeksplor dirinya untuk menggali permasalahan hingga dia dapat memecahkan masalahnya sendiri, Bu.
Makasih banyak loh Pak. Saya sekarang merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan tentunya saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Terima Pak kasih. Maaris. Terima kasih banyak Pak Maaris ya Terima atas kasih kembali, kesempatannya. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.